Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di depan hotel dari Radisson Blu yang ada di Slovenia. Aku akan sedikit kasih review ya, gimana sih hotel yang ada di Slovenia ini, yang tempat yang aku tinggalin. Jadi hotel ini itu letaknya bukan di city center, agak jauh dari pusat kota ya teman-teman. Mungkin kalau kamu harus driving ke pusat kota itu sekitar 35 menit naik mobil, dan jangan khawatir, di sini banyak tempat gedung-gedung parkir gitu. Jadi kalau naik mobil oke. Terus kalaupun harus naik transportasi umum, di sini bisa naik bus. Lamanya juga sekitar 35 menit sampai 40 menitan. Nah itu aku udah ada bus kan. Jadi kalau teman-teman kesini mau belanja-belanja atau pengen ke farmer, di sini tuh deket sekali ke tempat tersebut. Dan di sini yang aku highlight itu karena satu, dia walaupun hotel yang lebih ke bisnis, tapi dia juga cocok untuk family karena ruangannya cukup besar. Berlibur ke Slovenia, teman-teman bisa coba nginep di hotel ini. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau mau staycation di Radisson Blu Hotel ini, TV-nya udah Smart TV ya, teman-teman, kayak gini. Jadi bisa langsung nonton sambil nonton TV deh, kayak Netflix atau YouTube, Disney Plus gitu ya. Money? Yes. Itu lucu sih dia. Aku mau ada money 2000. Keras banget. Nah, spas. Mami, Oke. Aku sendiri jatuhin. Mau pulang ke rumah bahasa Indonesia Ikehua. bilang ini Bilang teman-teman, Teman-teman. Kak, bahasa Jermannya. Zamannya Aku aku mau pulang mau pulang ke rumah. Bahasa zamannya itu Ikehua. Udah nih selesai. Maklum ya teman-teman ya, soalnya aku liburan sama anak. Aku pesen soda. Udah kelihatan menggiurkan belum teman-teman? Tuh, jadi kita coba aja. Mungkin agak ke bawah ini. Dan selalu with Coke, Coca-Cola. Kita coba ya. Wah ini banget, apa namanya, juicy banget loh. Cheers. Ini satu. Apa ini satu? Oke teman-teman, sekarang aku lagi ada di Primark, lagi lihat-lihat Mickey Mouse. Ini ada Lilo and Stitch, gemes sekali. Winnie the Pooh, dia udah ada beberapa paket di dalam, ada beberapa pouch di dalam, harganya 14 euro. Terus ada kayak ini tas kecilnya gitu, ini buat anak-anak mungkin ya. Gemes banget ih. Ada ini juga, ya ampun ini lucu banget ya kan, Winnie the Pooh. Ketahuan nih umurnya nih. Wow, ke Hello Kitty. Kalau aku dulu kurang suka Hello Kitty ya, kayak terlalu gimana gitu, girly banget gitu.
Di sini kalau mau belanjain orang-orang rumah pasti oke banget ya, karena secara budget nggak terlalu merogoh kocek juga gitu. Pasti teman-teman yang tinggal di Eropa pasti tahu ya Primark, tapi nggak tahu deh kalau di US ada nggak ya, di Amerika. Ini Van Gogh, gitu. Oh, ada teddy bear juga. Tada. Kalau mau cari baju-baju yang nggak terlalu mahal, bisa banget ke Primark. Tapi memang Primark ini adanya di kota-kota besar aja gitu. Jadi kalau lagi ke kota bisa cobain belanja di Primark, karena dia nggak cuma baju-baju aja, tapi ada kebutuhan rumah tangga juga, kayak buat alat-alat buat apa ya, buat di rumah gitulah ya. Ini lucu banget ya. Oh, coba ya aku lihat. Ini buat apa ya? Nah, ini Regenbogen kalau teman-teman nggak tahu, itu bahasa Jermannya dari pelangi. Oke, sekarang ini kita ke area anak-anak. Di sini juga banyak yang lucu-lucu ya, teman-teman. Ini karena udah mau summer, jadi pakaiannya model-modelnya yang pendek-pendek gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari kedua kita di Slovenia dan sekarang kita langsung mau ke city center. Tadi kita habis breakfast dan breakfastnya di sini recommended banget ya teman-teman, karena variasi item breakfastnya tuh banyak dan enak-enak. Let's go teman-teman, kita explore city center dari kota Ljubljana. Dan aku udah list beberapa restoran atau tempat makan yang akan nanti mungkin kita cobain. Sekarang kita masih kenyang. Sekarang kita masih lapar. Sekarang kita masih kenyang teman-teman, karena tadi breakfastnya lumayan enak dan variatif ya. Untuk ukuran bisnis hotel ternyata variannya banyak sekali. Oke, kita lanjut ke pusat kota Ljubljana. Arti dari ini Italia via Koper, kalau yang ini Austria via Crunch ya itu. Ini jembatannya cantik banget teman-teman. Ini langsung ke view kotanya ya. Ini kanalnya, jadi kayak di Venice ya, Venice Italia gitu. Orang-orang pada santai-santai sambil minum kopi, minum bir, atau apa tuh namanya, koktail ya. Kebetulan cuacanya juga enak, jadi banyak orang keluar untuk nikmati matahari ya.
Kayaknya kita lumayan beruntung di Slovenia ini karena cuacanya bagus teman-teman. Jadi cuacanya lagi mataharinya lagi bagus banget ya teman-teman. Soalnya di Austria itu semingguan ini tuh mendung dan hujan terus. Sedangkan di Slovenia ini mataharinya bagus banget walaupun masih menurut aku masih agak dingin ya. Suhunya sekitar mungkin sekarang di sekitar 16 derajat. Tapi cukup enak udaranya karena nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin kayak gitu. Oke teman-teman, tadi aku udah lewatin Central Market yang jual kayak pernak-pernik gitu ya. Sekarang aku ke Central Market yang jualnya sayuran dan buah-buahan. Ini aku paling suka lihat Central Market kayak gini ya. Aku kasih tunjuk ke teman-teman seperti apa. Nah ini dia, ini kayak pasarnya di Slovenia, di Ljubljana ya teman-teman. Pasarnya kayak gini teman-teman. Tapi hari ini buka kalau nggak salah cuma sampai jam 4 deh. Nah hari Minggu tutup gitu. Baunya juga bau-bau kayak kalau kita di pasar di Indonesia. Ya ampun. So aku jarang sekali lihat-lihat begini. Kayak gitu. Strawberry. Tuh. Strawberry. Ini sayur-sayuran. Seru ya. Oke teman-teman, cukup seru di sini. Banyak banget ya, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran sampai ke bunga, mainan anak-anak gitu ya. Seru banget, seru banget. Aku paling suka nih ke Central Market seperti ini. Oke, aku keliling-keliling dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi vlognya. Ada kacang merah, stroberinya teman-teman. Ini bunga-bunga cantik ya. Tuh. Aduh, aku agak nggak fokus ya kalau sambil vlog sebenarnya. Kayak gini nih. Oh, kayak gini aja tuh. Kayak gini. Oke. Let's go. Ini jembatan ikonik juga teman-teman yang ada di kota Ljubljana karena dia punya 4 naga ya di sisi-sisi jembatannya. Ntar aku coba cari tahu dulu ya. Nah ini kanalnya tuh. Mungkin aku mau coba kali ya naik apa namanya nih? Naik perahu. Tadi kita dari jembatan yang itu tuh di sana. Sekarang kita ada di jembatan yang berikutnya yang ada naga-naganya ini loh. Ini ada salah satu patung. Tapi aku nggak ngerti maksud dari patung ini apa. Karena kepalanya kayak nggak ada. Habis itu Mami ada I don't know. Ini kayak di banyak negara-negara ya yang tembok gembok gitu. Tapi di sini tersusun rapi sih. Rapih banget. Oke, ini kanalnya lagi dan lagi. Sebelah sana ada kanal. Oke. Jadi ini tuh Slovenia tuh kalau nggak salah terkenal Ljubljana ya maksudnya. Ljubljana tuh terkenal karena dia punya banyak sekali jembatan dan punya banyak patung naga ya teman-teman ya. Makanya julukannya itu Dragon City. Oke teman-teman, kita mau coba naik perahu.
mau naik perahu keliling kota Ljubljana. Harganya per orang 15 euro, untuk anak-anak 8 euro. Jadi yuk kita langsung aja. Waktu ke Paris juga kita naik boat kayak gini. Dan menurut aku ini salah satu pilihan yang lumayan oke juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nikmatin kota Ljubljana ya, tapi dengan cara yang berbeda ya. Naik boat kayaknya lumayan menarik dan bisa dicoba ya teman-teman ya. Dan ini lumayan ini juga ya, rendah juga ya. Deket banget sama airnya teman-teman. Oke, kita nunggu, kata mbaknya itu kita nunggu sekitar 8 menit. Kita tunggu sekitar 10 menit. Abis itu boatnya bakal jalan ya. Anak-anak lagi latihan sailing gitu ya teman-teman. Kemarin kita lagi keliling-keliling ngeliat aktivitas warga lokal di Ljubljana. Ada yang bersepeda tadi, terus ada yang lagi nongkrong di bangku itu sambil main gitar. Ada yang mancing gitu. Seru-seru kegiatan mereka untuk mengisi waktu luang ya, waktu weekend. Orang lagi main gitar di pinggir danau. Teman-teman, aku lagi ada di restoran namanya Kakao. Di sini lumayan terkenal dessertnya dan aku pesan ini. Ya. Ini recommended dan enak banget, teman-teman harus cobain. Pesan cheesecake and pistachio. Enak banget teman-teman. Iya. Bener-bener enak. Pistasionya bener-bener nendang banget. Oke teman-teman, kita habis makan ice cream. Ini kotanya cantik banget ya teman-teman. Enak, mantap jiwa. Udah ya guys, dadah. Semuanya dulu ya. Halo teman-teman, jadi sekarang aku sudah ada di rumah lagi. Jadi aku mau kasih tahu aja, kemarin itu di Primark aku beli apa aja ya belanjaannya. Sebenarnya lebih banyak belanjaan untuk Leo ya. Jadi aku beli ini namanya bademantel. Jadi bahasa Indonesianya tuh kayak itu, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya ini handuk yang kayak baju gitu, tapi dipakai biasanya untuk anak-anak di sini tuh untuk berenang. Ya, jadi kalau selesai renang lagi istirahat sebentar, mereka nggak pakai handuk tapi pakainya ini bademantel ini. Ada
ada hoodie-nya seperti ini ya, handuk tapi seperti baju gitu ya teman-teman. Jadi di sini semua anak-anak itu punya badai mantel ini ya, biasanya untuk mereka berenang ya. Apalagi kalau musim panas, sebentar lagi sudah mau masuk musim panas, jadi sebentar. Jadi penting banget bathrobe, badai mantel itu penting sekali. Aku beli baju ini, kelihatan nggak ya? Nah ini baju buat Leo, baju kaos biasa. Ini harganya Mark itu brandnya nggak mahal ya teman-teman, 8 euro. Kalau badai mantelnya itu harganya satunya 11 euro teman-teman. Semua beli di Primark. Habis itu aku beli celana pendek, harganya 9 euro kayak gini, celana pendek gitu ya. Ada sakunya, ada 4 ya kantongnya. Habis itu ada kemeja. Ini juga buat Leo, jadi ini belanjaan semuanya untuk Leo ya teman-teman. Ini kemejanya harganya 11 euro juga. Kayak gini, kemeja polos aja sih buat sekolah. Jadi udah itu buat Leo, cuman ada 2 pasang baju, 1 pasang celana, sama ada badai mantel atau ya kita sebut aja handuk ya teman-teman. Nah terus kalau untuk aku cuman beli ini ya. Jadi ini tuh wrist wash bands yang buat di sini teman-teman. Jadi kalau lagi mau cuci muka di wastafel, airnya nggak tumpah-tumpah. Semoga aja ini beneran berfungsi ya teman-teman. Harganya sebentar. Oh ini dia. Harganya 2 euro. Terakhir aku beli ini. Ya, ini tuh door hooks. Jadi untuk dicantolin aja di belakang pintu gitu ya, untuk gantung-gantung baju atau jaket ya. Dan harganya 3,50, dapatnya 2. Habis itu aku kemarin coba iseng-iseng aja sih teman-teman. Kemarin tuh ada mesin souvenir di Ljubljana ya. Aduh jangan sampai salah ya nyebutnya. Jadi ibu kotanya Slovenia itu kan emang agak unik ya namanya, dan bacanya itu bukan Ljubljana tapi Ljubljana ya. Jadi di Ljubljana ini aku cobain souvenir yang dari mesin gitu. Jadi nanti masukin koin, habis itu puter mesinnya, nanti dia keluar. Jadi ini semacam apa ya, souvenir merchandise dari apa ya ini ya, logam atau apa gitu. Jadi kayak uang gitu ya. Dan ini gambarnya ini ya, gambarnya kota Ljubljana gitu. Habis itu belakangnya itu kayak uang euro sebesar 5 sen. Kelihatan gak sih teman-teman? Ini udah kayak youtuber belum yang review makeup. Oke, ini kelihatan gak ya? Memang agak samar sih, pokoknya ini udah. Jadi segitu aja. Aku nggak banyak belanja, nggak banyak beli juga, karena ya memang karena cuman untuk ini aja ya teman-teman, untuk liburan keluarga aja, short getaway gitu, liburan singkat. Dan jarak tempuhnya ke Slovenia itu, tepatnya ke kota Ljubljana itu ya, jaraknya cuma sekitar 3 jam. Jadi itu pilihan tepat banget ya teman-teman. Aku sih seneng banget ya, karena aku bisa keluar negara dalam jangka waktu 3 jam aja. Lumayan untuk kita, untuk aku terutama ya yang udah punya anak gini. Memang kadang liburan bersama keluarga itu nggak gampang ya teman-teman, dibandingkan kalau kita solo traveling ya. Banyak yang harus kita siapin, terus juga kita harus
apa namanya rembukan ya satu keluarga itu, terutama sama anak, mesti berdealing sama anak juga ya, dan mesti nggak boleh memaksakan juga ya kondisi anak-anak gitu ya. Kalau kita kan mungkin bisa bisa cepet-cepet gitu ya liburannya, misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh bisa kita arrange waktunya. Tapi kalau sama anak-anak kan kadang kan mereka moodnya bagaimana, kadang mereka capek atau gimana. Jadi ya hal yang wajar itu kalau liburan bareng anak-anak itu ya strolling around city gitu ya, ke city center, kita jalan-jalan sekitaran kota, cobain kuliner-kulinernya, kayak gitu aja. Nggak bisa terlalu banyak aktivitas juga ya, paling ya kalau di city center ya paling mungkin ke museum-museum gitu kan. Oke, kalau gitu. Oke teman-teman, dengan begitu berakhir sudah liburan kita ke Slovenia. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Auf Wiedersehen. Tschüss.